Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel saya Evi Alfitri. Kali ini aku mau berbagi cerita kepada teman-teman semua ya, akan pengalaman aku waktu kecil. Itu aku senang kali dengan cerita horor. Ya, selama ini aku hobinya memasak. Cuman kali ini aku ingin aja bercerita tentang ayahku. Ayahku dulunya suka bercerita dia sama anak-anaknya ya, kadang-kadang kumpul ya, aku, adik-adikku, sepupu-sepupuku tuh kan kami masih SD itu, kalau udah kumpul-kumpul tuh sore-sore hari seperti kayak misalnya hari Minggu, nanti aku suruh tuh sama ayahku, ya ceritalah ya, cerita yang agak-agak serem gitu, gimana gitu kan. Ayahku memang hobinya suka bercerita sama kami, dan dia suka mendengar cerita juga dari ayahnya atau kakeknya. Kali ini aku dengar cerita dari ayahku tentang cerita cindaku ya, cindaku dari Sumatera Barat, karena aku kan orang Minang. Oke ya, nih. Jadi ayahku cerita tentang di suatu daerah di Sumatera Barat, itu di kampungnya, itu lama kali, itu udah lama kali ya, agak-agak seperti tahun-tahun 40-an atau 50-an gitulah ya. Jadi di Minang sana itu terkenal dengan cindaku. Cindaku itu artinya sesosok harimau jadian. Jadi cerita ayahku dengan kami, aku dan adik-adik itu terpamah mendengarkan cerita celotehan ayahku. Jadi aku memang serius loh, kami benar-benar serius untuk mendengarnya. Suatu ketika ayahku bercerita di suatu kampung, itu jarak kampung itu jaraknya berkilo-kilometer. Nah, ada suatu keluarga, mereka mempunyai anak 7 orang. Jadi di antara mereka ini saling bantu-membantu. Kalau mau pergi mencari air, mencari kayu, itu saling membantu, anak sama anak beranak ya, membantu orang tuanya. Suatu ketika si orang tuanya ini mau pergi pesta, acara barale itu artinya pesta kenduri, menikah di kampung ya. Jadi si mama bercerita sama si anak, nah emak sama bapak mau pergi ke kampung seberang menghadiri pesta perkawinan saudara kita. Jadi kalian harus bantu sama adik-adik kalian. Adik yang paling kecil ini yang emak sama bapak bawa ya. Jadi nanti pada suatu ketika kalau ada orang yang melihat rumah kita, melihat keadaan kita sekitarnya, kalian harus cepat-cepat tutup pintu. Sore harus tutup pintu, jendela rapat-rapat ya. Itu mama pesankan sama kalian. Setelah itu kalian harus tolong menolong sama adik, abang, satu keluarga harus tolong menolong ya. Apabila kejadian ini nanti tiba-tiba datang, ya mudah-mudahan tidak, kata si mak. Jadi kalian, emak berikan satu pegangan untuk kalian, untuk menjaga kalian dari cindaku itu nak. Mak, cindaku itu apa mak? Cindaku itu harimau jadi-jadian yang suatu saat akan menghisap atau memakan anak-anak manusia ya. Ini ya,
camkan ya pembicaraan emak ini ya. Jadi nanti apabila dia datang juga ke rumah ini, kalian harus ada yang besar di bawah, lihat lubang, karena itu nanti kalian lubang di situ, keluar dari situ, dari lubang kayu kita, papan ini ya, papan lantai rumah kita, kalian pegang kuat-kuat, semua kalian pegang kuat-kuat ya, oke? Yang di atas kalian jaga jaraknya, dia suka duduk di sudut. Ciri-ciri cindaku tuh suka duduk di sudut rumah ya. Setelah, kalau ini palu untuk lesung, untuk anak lesung menumbuk padi, sediakan di situ, di dekat pintu dekat kalian ya. Apabila dia sudah jadi harimau dan tidak menerkam kalian, pukulkan itu kuat-kuat ke kepalanya, ke badannya. Bawa palu atau kayu tiga di atas, taruh dekat pintu atau yang bisa kalian jangkaukan. Iya mak, katanya. Oke mak, iya mak, kasih anak. Karena apapun ceritanya, ilmu di daerah Minang itu ya memang ada itu zaman-zaman dulunya, karena aku kan orang Minang. Tapi kalau sekarang ya saya nggak tahu juga, tapi itulah ceritanya dulu, cerita dulu tuh begitu. Jadi setelah keesokan harinya, emaknya itu pergi subuh-subuh sama si ayah bawa adiknya yang kecil, dan si emak berpesan kepada anaknya, semua anaknya saling tolong menolong ya nak, karena kita yang harus bisa mengendalikan ilmu mereka. Ya mak, oke mak, ya mak, silahkanlah mak itu pergi. Pada suatu ketika si emak itu berjalan untuk pergi dan meninggalkan anaknya dengan susah payah. Dia sedih, setiap saat dia berdoa kepada Allah, ya Allah, selamatkan anakku, karena aku harus hadir di Barale, sanak saudaraku di kampung seberang. Setelah kepergian si emak tadi sama si ayah, hati mereka sudah mulai siang. Seperti biasa mereka masak, terus menyapu halaman rumah, dibersihkan seperti biasanya. Sementara adiknya tidak berani bermain ke bawah karena mereka rumah panggung. Lihat dari jendela terbuka lebar, jadi suatu ketika si adiknya melihat dari balik jendela dengan tirai kain jendela, dia melihat ada seseorang tuh, laki-laki sebangsa kayak udah tua-tua ya, kakek-kakek, bongkok-bongkok sambil merokok. Dia melihat rumah tuh, dia meneliti rumah itu. Kenapa rumah ini kok sepi gitu ya? Ada sesuatu tanda-tanda untuk ini. Kenapa jendela baru terbuka? Si adik ini, si anak ini yang kecil ini melihat. Terus dibilangnya sama abangnya, bang, ada kakek-kakek bang, tuh di depan, lihat rumah kita. Hah? Iya. Cepat deh, tutup pintunya cepat. Yang mana? Dia udah pergi. Tutup pintunya sama jendela. Tutuplah mereka 6 orang ini ya, kerjasama menutup pintu dan jendela. Setelah itu pintu di bawah, dapur di bawah tuh dikunci semua. Setelah itu dengan hati yang was-was, dengan hati yang cukup merasa ketakutan, abang beradik yang masih kecil-kecil, baru kelas yang besar masih ya sekitar SMP, SD gitulah, mereka juga nggak sekolah,
tapi sekitar anak SMP gitu, yang berakal lah adik abangnya. Mereka satu ruangan, kamar, tidur sama-sama. Tapi dalam kejadian ini tidak ada apa-apa. Sampai malam itu nggak ada apa-apa. Setelah kokok ayam, mereka ada bangun, belum berani buka pintu, belum berani buka jendela, mengintip-ngintip dari celah-celah kayu. Mereka rumahnya kan agak ada yang tetas dan kayu, agak dilihat, nggak ada, nggak dia dibuka nyala jendelanya lagi. Berhati-hatilah mereka di dalam rumah ini dalam keadaan mencekam, menunggu orang tuanya 3 hari lagi, 3 hari setelah ini hari pertama, kedua dan ketiga baru pulang orang tuanya dalam perjalanan pulang pergi. Hari pertama tidak ada apa-apa. Setelah pagi ini adalah hari yang kedua, tapi mereka masih takut, tidak mau turun ke bawah atau gimana ya. Adik-adiknya sama abangnya, mereka tuh ada 6 bersaudara, 7 bersaudara. Yang paling kecil di bawah emaknya, jadi 3 saudara. Ada 4 laki-laki dan 2 perempuan. Begitu anak perempuan untuk membuka pintu untuk menyapu teras, baranda depan, dilihatnya ada kakek-kakek lagi memantau dan melihat sambil dari kejauhan di bawah pohon, di bawah pohon kelapa. Dia memantau terus, buka pintu. Setelah menyapu dia melihat, masuk lagi, ditutupnya pintu itu, dicarinya bang, ada kakek-kakek yang kemarin itu ada lagi di situ. Setelah bangunnya semua mereka berkumpul, 6 orang itu melihatnya. Oh, ini bukan main-main lagi. Inilah yang dibilang sama orang tua kita. Karena ini bukan orang kampung kita. Ini aku nggak tahu ini siapa. Jadi mereka sibuk untuk mengapakan yang dibilang emaknya. Susun strategis, kau sama abang yang tua ini sama adik di atas, adiknya nomor 1 ya, abang nomor 1, 2 sama adiknya nomor 5 di atas, yang nomor 3, 4, 6 itu di bawah. Jadi apabila dia sudah mengeluarkan ini, suatu auman berbentuk harimau, kupukul dinding lantai kayu ini supaya kalian cepat-cepat mengapakan ekornya. Apabila menjulur ekornya turun ke bawah dari sela-sela itu, kalian harus pegang kuat-kuat karena kami akan memegang palu ini untuk memukul. Iya bang, oke. Benar apa abangnya bilang. Si kakek tadi itu datang ke rumah mereka dengan perlahan-lahan mengucapkan, "Nak, kakek mau minta air untuk minum. Kakek haus." Dalam bahasa Minangnya, beliau mengucapkan, "Nah, ini aku minta air untuk minuman. Ini haus. Boleh nak, boleh cu." Jadi belum ada perkataan apa-apa. Sekali lagi dia mengucapkan lagi, tokoknya pintu kuat-kuat, tok 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 tok. Bukakan pintu, kakek haus, meminta minum. Tapi karena mereka takut, sementara si kakek benar-benar mau mengapakannya dengan kekuatan dan doa, si abang yang sudah susun strategis di atas
dan adik-adiknya yang di bawah saya disuruh turun ke bawah. Palu-palu kayu sudah dirondokkannya di balik pintu. Dibukanya lah pintu tadi. Ada apa, Kek? Kakek haus, minta minum. Boleh kakek masuk ke dalam rumah kalian? Nampaknya mak kalian sama ayah kalian tak ada ya? Ada, Kek. Ayahku ke sawah. Sudah kulihat dari kemarin tidak ada kan? Tidak ada emak ayah kalian. Jadi aku boleh minta minum? Ya udahlah, aku boleh duduk ke dalam. Ya udahlah, Kek, duduk, nggak apa-apa. Kek, duduknya di sini aja, Kek, kata si abangnya. Datang si kakek. Aku mau duduk yang tidak pakai tikar. Duduk di tikar aja, Kek, karena rumah kami berlobang-lobang. Aku suka yang di sudut. Dia melihat sekitar ruangan itu yang ada lobang. Dilihatnya di sudut itu udah berlobang. Duduklah dia di situ. Tidak ayah lagi, inilah yang emak dan ayahku bilang, inilah yang mempunyai cintaku. Mereka sudah wanti-wanti untuk memegang strategis. Apapun kejadiannya, hidup dan mati itu ada. Pertempuran akan dimulai. Pertempuran akan dimulai. Aku harus menang, kata anak-anak ini. Setelah si kakek duduk di sudut rumah, anak adik-adiknya sudah turun di bawah. Ditengoknya sudut rumah yang berlobang itu, dilihat dari ke atas. Oh, ini dia. Setelah dia berbicara, dia merokok, mengudut, merokok sambil bercakap. Kek, silakan minum airnya, Kek. Terima kasih. Kalian ini adalah kuat-kuat, anak yang kuat-kuat, yang bagus. Yang bagus apanya, Kek? Jiwa raganya. Aku suka sama kalian. Aku senang sama kalian. Kenapa begitu, Kek? Karena kalian masih suci. Oh, jadi menunggu sampai habis. Ini senjata sudah mulai dipegang masing-masing. Agak di belakang, dia tidak tahu itu ada kayu, palu, penumbuk padi menjadi beras. Udah taruh di situ. Dengan bergetar-bergetar dan berkeringat, anak-anak bertiga menunggu apa akan kejadiannya. Mereka selalu berdoa kepada Allah untuk keselamatan mereka. Setelah habis rokoknya, minum, Kek. Tidak, dia tidak haus. Aku tidak haus, tapi kakek haus tadi. Aku sebenarnya mencium wangi-wangi kali rasanya. Aku suka kali dengan wangi. Setelah habis, keluar lagi mengeram dari suaranya. Keluar tangannya itu begini lagi. Anak-anak itu sudah mengambil sigap kayu-kayunya. Dan si abang menghentakkan lantai kayunya ke tepok, pok. Begitu hari menjadi keluar bulu harimau. Dan buntutnya keluar menjulur ke bawah. Adik-adiknya bersigap mengambil buntutnya, tariknya.
Setelah dia sempurna menjadi harimau, si abang adik-beradik tadi menghantamkan palunya itu ke wajah harimau tadi. Buak, buak, buak. Harimau itu geram dengan mengaum. Gitu. Dihantamnya dengan ilmu yang sekuat tenaga, yang ditariknya meloncat menghantam anak-anak tadi. Mereka memukul tubi-tubi, yang di bawah menarik ekornya, terhantam badan mereka berjulai mengambil ekornya tadi anak-anak ini, hantam kepalanya terangkat dengan begitulah yang abang adik mengapakannya. Begitu pula adik-adiknya yang di bawah itu menarik ekornya supaya tidak menjadi. Begitu berulang-ulang dipukul bertubi-tubi di wajah si kakek tadi telah berlumur darah tadi, yang darah segar tadi berlumur berkucurat sampai matilah si harimau tadi. Mati harimau tadi. Terdiam anak-anak tadi, terdiam mereka, terdiam. Saya mendengarnya dengan kecekaman, mendengar cerita ini. Lambat laun, sedikit demi sedikit, harimau itu menjadi manusia kembali seperti kakek tadi. Dan kakek tadi sempurna menjadi manusia seutuhnya. Terkejutlah anak-anak itu. Hah? Rupanya mereka kenal dengan orang yang jadi harimau ini. Ini kan si Anu dari yang di Subarang sana rumahnya. Gemparlah, minta pertolonganlah mereka, lari mencari rumah penduduk. Minta pertolonganlah mereka sama penduduk. Keluarlah penduduk jarak rumah itu jauh. Minta tolong dia sama penduduk yang satu keluarga berlari jauh-jauh rumahnya untuk menolong ini. Dia sinilah gempar bahwasanya dia adalah manusia cindaku, manusia harimau, manusia yang menuntut ilmu harimau. Mereka tidak sangka ternyata selama ini binatang-binatang peliharaan mereka mati. Inilah dia orangnya. Setelah semua udah dibawa oleh wali nagari atau kepala desa, dibawa nih mayat ini di rumahnya. Kembali anak-anak tuh sampai ke rumah, dibersihkannya darah-darah itu, dibersihkannya semua. Sampai malam tiba tidur. Menjelang besok, siang harinya emaknya datang. Bercerita anaknya kepada emak ayahnya. Dipeluknya anaknya. Karena mereka tahu di kampung itu ada yang menuntut ilmu cindaku. Inilah orang tua saya bercerita begitu tentang kampungnya di Sumatera Barat, di Minang. Cerita tentang cindaku ini kepada saya. Saya senang, saya suka bercerita lagi. Saya senang mendengar cerita celotehan dari ayahku. Kami semua terpaku untuk melihat, mendengar cerita ayahku tadi. Karena beliau tuh banyak kali pengalaman ceritanya. Karena dia, orang tuaku ini, ayahku ini, diceritain lagi dari kakek. Kakek Uyut pun juga cerita. Sampai cerita itu ke aku. Aku cerita ke anak-anakku dan aku tuangkan lagi sini. Aku suka bercerita tentang horor. Aku senang cerita tentang horor itu. Padahal aku tuh penakut. Karena waktu kecil aku setelah cerita gini aku selalu mimpi bakalan terjadi. Setelah tua ini aku bercerita kepada anak-anakku.
sehingga aku membuat konten cerita tentang ini. Oke guys, ini pengalaman saya untuk bercerita, saya tuangkan di video ini. Lain kali aku akan cerita lagi cerita yang lainnya ya guys. Oke, assalamualaikum. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya, subscribe ya, oke, dan komen, oke, dah.